Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat pembagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat pembagian, untuk tema kita hari ini, Kevin dapat intuisi. Intuisinya itu dapat satu kata dari semesta tentang rencana. Kevin dapat intuisi, kata kuncinya adalah rencana. Apakah ada sebuah rencana yang mungkin bisa dia realisasikan kepada sahabat bagian, terutama mungkin untuk seseorang yang masih ngejalan sebuah hubungan dengan kamu, masih ada sebuah koneksi dengan diri dia, atau mungkin juga berdealing dengan diri dia. Apapun itu juga, nanti Kevin tangkap energinya dari intuisi yang Kevin dapatkan. Kata kuncinya adalah rencana. Mungkin ini ada sebuah jawaban yang bisa sahabat bagian ambil dari pembacaannya Kevin ya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, sinyal yang Kevin dapatkan dari intuisinya Kevin, temanya tentang sebuah rencana. Nanti jadi apa? Kita akan lihat ya energinya ya. Ini adalah energi dari apa yang Kevin rasakan, terutama dalam intuisi Kevin tentang rencana. Apakah ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada sahabat bagian, terutama dari rencananya dia kepada kamu, atau mungkin juga ada hal lain yang bisa kita ungkapkan bersama-sama. Kita akan cek untuk energinya. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah, oke, sahabat bagian, kartunya adalah 8 diamond. Kalau melihat energinya di sini, Kevin menangkap ada sinyal elemen tanah ya. Sinyal elemen tanah di sini. Angka 8 di kartu 8 diamond di sini atau 8 wajik mengindikasi bahwa ini adalah orang lama. Ini adalah orang yang mungkin hubungannya masih berputar dengan sahabat bagian. Seseorang yang memang perlu memperbaiki sebuah hubungan dengan kamu. Seseorang yang memang sudah menyadari ada sesuatu yang mungkin terjalin antara kau dan dia. Simbolnya di sini cukup unik loh sahabat bagian. Entah kelihatan nggak di layar handphone kalian ya, atau di layar kaca kalian. Simbolnya ada sebuah tangan, dia sedang menjahit atau sedang merajut sesuatu, mengindikasi bahwa ini orang punya salah sama kamu. Ada seseorang yang pernah punya salah sama kamu. Dia merencanakan untuk memperbaiki. Menjahit di sini simbol dari perbaikan. Dia ingin memperbaiki sesuatu. Dia ingin memperbaiki komunikasi, memperbaiki sebuah hubungan. Karena mungkin ini adalah rencananya diri dia untuk tetap terkoneksi dengan sahabat bagian. Angka 8 ini juga bisa mengindikasi bahwa hubungan kamu dengan dia ada kaitannya dengan angka 8. Mungkin angka 8 di sini adalah hubungan yang memang sudah sering kali berputar di situ, karena angka 8 itu adalah simbol infinity atau tak terbatas. Atau mungkin juga kamu sama dia udah kenal kurang lebih sekitar 8 tahun atau lebih dari 8 tahun, atau mungkin juga 8 bulan, atau mungkin juga dia lahir di bulan 8 atau tanggal 8. Dan angka 88 di sini juga memiliki makna tentang energi orang ini pada dasarnya masih memiliki gairah atau kekuatan untuk terhubung kepada sahabat bagian. Seseorang yang sudah kamu kenal ini bukan sembarangan orang juga. Dan bukan kategorinya adalah orang baru atau orang baru kemarin sore baru kenal dan lain sebagainya, bukan. Tapi orang yang berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia bisa menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada sebuah perenungan di dalam batinnya dia yang merasakan bahwa aku perlu dan harus disegerakan untuk memperbaiki.
apapun yang terjadi, entah komunikasi, entah cara perilakunya dia, entah sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, atau justru orang yang sudah lama tak ada kabar dan kemudian akan mendekat kepada sahabat kebahagiaan karena dia punya rencana untuk memperbaiki. Dan rencananya di sini, kata kunci yang Kevin dapatkan untuk selanjutnya adalah memperbaiki. Karena ada sebuah perbaikan, ada sebuah pemikiran yang mungkin dia fokusnya atau tertujunya kepada kamu. Masalah-masalah yang terjadi antara kau dan diri dia adalah masalah yang mungkin dulunya sempat ada sebuah ego yang besar, memutuskan sepihak, atau mungkin juga ghosting dan lain sebagainya. Dia bisa muncul kapanpun. Tapi kalau misalkan hubungan yang udah lama banget di ghosting, ya mungkin kamu sudah keburu move on ya, saat kebahagiaan. Tapi di sini selain itu juga ada seseorang yang pengen memperbaiki sebuah hubungan, terutama dalam ranah komunikasi, dan sifatnya ini adalah action atau sifatnya adalah nyata. Karena kartu pertama ini adalah elemennya adalah tanah ya. Kalau elemen tanah itu berkaitan dari energi kenyataan atau fisik, bukan hanya dipikirkan saja, tapi ada indikasi nanti dia bisa menciptakan sebuah realita di dalam sebuah hubungan dengan kamu. Karena yang dia rencanakan adalah memperbaiki. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Heart. Three of Heart sama dengan kartu Three of Cup yang memiliki makna tentang sebuah selebrasi, yang memiliki makna tentang sebuah pertemuan atau sukacita. Orang ini yang sudah cukup kenal lama dari kamu, dia sudah kenal lama sama kamu. Mungkin dia tadinya adalah teman atau teman komunitas, atau ya tadinya nggak ada hubungan apapun, tapi ketika tahu perasaannya masing-masing, ada sebuah sukacita di situ. Dan di sini dia akan menciptakan sebuah sukacita yang sama dengan momen yang berbeda. Ada indikasi juga dia akan speak kayak ngajak kemana gitu, tapi juga ngajak teman juga, karena dia juga pengen ngelibatin kamu di situ. Bukan berarti dia nggak bisa langsung ketemu sama kamu, tapi dia butuh teman atau butuh orang atau siapapun saja untuk bisa meyakinkan kamu bahwa kamu siap untuk bertemu dengan dia. Ini ada energi semacam ini. Selain itu juga Kevin melihat bahwa orang ini masih menganggap kamu itu spesial. Ini ada pembacaan energi lain juga. Dia menganggap kamu adalah orang yang spesial, kamu adalah orang yang ceria. Sehingga pemikirannya dia kepada diri saat bagian ini adalah tentang keceriaan kamu. Karena dia suka dengan ketawa kamu, canda kamu. Dia suka akan hal itu. Kamu orang yang menghibur diri dia, dan dia butuh dihibur. Karena dia suka dengan energi kamu yang ceria, energi kamu yang menyenangkan, dan kamu tidak pilih-pilih. Kamu tidak pilih-pilih teman dan lain sebagainya, dia senang dengan kamu. Dan kartu Three of Heart atau sama dengan kartu Three of Cup memiliki makna tentang sebuah selebrasi. Kemungkinan besar ada selebrasi atau pertemuan antara kau dan dia. Dan ini bisa terjadi 3 hari setelah pembacaan Kevin, atau mungkin juga ya mendekati libur panjang. Ini juga ada indikasi bahwa akan ada sebuah pertemuan atau perbaikan dalam ranah komunikasi. Karena Kevin merasakan energinya di sini, dia merencanakan sebuah selebrasi dengan kamu, merencanakan tentang sebuah sukacita kepada saat bagian. Selain itu juga kalau misalkan hubungan dengan seseorang yang kamu pikirkan ini adalah hubungannya masih baik-baik saja, Kevin melihat ada suasana yang lebih ceria lagi yang dia berikan kepada saat bagian. Jika memang kalian yang nonton adalah dia adalah seseorang yang kamu kenal, hubungannya masih baik-baik saja, nantinya dia akan merencanakan sebuah kebahagiaan atau sukacita kepada kamu. Ya mungkin ada yang ngajak nonton, ngajak jalan atau kemana, sebagai bentuk aktivitas atau rutinitas di dalam sebuah hubungan asmara yang sifatnya adalah menyenangkan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah 5 skop. 5 skop di sini gambarnya lucu loh, gambarnya unik. Ada orang main kartu, dan kartunya adalah kartu ini juga. Mengindikasi tentang sebuah permainan ya, saat bagian. Yang akan dia rencanakan kepada kamu mungkin adalah sebuah permainan. Apakah ini adalah permainan untuk menggugah emosional kamu atau tidak? Atau permainan yang justru memang benar-benar permainan yang tujuannya adalah fun, happy, senang-senang. Tapi kalau misalnya kamu tahu ini adalah orang yang terlalu banyak dramanya, terlalu banyak permainan yang dia ciptakan, ya kamu jangan sampai ke bawah arusnya dia ya. Kamu jangan sampai ke bawah arusnya dia. Walaupun dia merencanakan sesuatu kepada diri saat bagian, tapi belum tentu kamu ada peluang untuk bisa membuat percaya dan yakin dengan dia lagi.
Kenapa seperti itu? Ya kita belajar dari kesalahannya, bukan kita istilahnya adalah memaafkan dan begitu saja kita kembali, bukan. Justru ketika kita bukan jual mahal ya, kita meningkatkan value kita. Kalau misalkan dia pernah berbuat salah dan lain sebagainya, dia mau deket lagi sama kamu dan kamu tahu hubungannya sering on off dan sering kayak gini, kamu berusaha untuk meningkatkan value. Kalau kamu mau datang sama aku, kamu kejar aku nggak bisa memberikan semudah itu rasa percayaku kepada kamu, biar kamu tahu bahwa diriku adalah orang yang nggak akan bisa kamu sakitin lagi, karena aku udah punya value. Kenapa seperti itu? Kartu yang pertama ini angkanya adalah 8. Angka 8 itu identik dengan permasalahan di dalam sebuah hubungan atau keribetan di dalam sebuah hubungan. Ya, dia orang yang ribet sama kamu, yang hubungannya mungkin ya complicated banget masalahnya. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar disepelekan dan lain sebagainya, yang membuat kamu tuh kayak ngerasa ini sebenarnya apa sih? Serius nggak sih? Tapi siklus kamu sama dia kan yang sering berputar-putar semacam ini yang terkadang membuat kamu lelah, tapi tidak berdaya jika dia merencanakan sesuatu atau mengajak selebrasi kepada saat kebahagiaan. Kenapa bisa semacam ini? Ya, mungkin berkaitan dari hormon kamu yang benar-benar meningkat ketika bertemu dengan dia, karena ada ketergantungan secara emosional. Angka pertama adalah 8, yang terkadang sifatnya adalah pengulangan, sering mengulangi hal ini. Udah tahu capek, udah tahu terkadang dia memberikan sebuah permainan semacam ini, tapi kenapa masih tetap mau? Ya, ini semua tentang sebuah cinta yang terkadang melekat, yang membuat seseorang udah tahu sakit tetap diulang-ulang. Tapi jika ini bukan bacaan tentang kasus semacam ini ya, saat kebahagiaan, dan kamu sudah sadar akan hal yang positif, mungkin yang akan memberikan sebuah rencana kepada diri saat kebahagiaan tentang pemikirannya dia adalah bagaimana dia bisa menciptakan suasana yang senang kepada kamu. Ingat, ini bacaan general, energi banyak orang, ribuan orang kumpul energinya di sini, bukan bacaan personal ya. Jadi energinya pasti kecampur ke sana ke sini. Jadi kalian harus bijaksana. Tapi Kevin akan ambil kesimpulan secara general. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 hati. Oke. 6 hati sama dengan kartu 6 cup. Saat kebahagiaan 6 cup itu juga memiliki makna tentang terkoneksinya kembali hubungan lama atau terkoneksinya lagi dengan orang lama. 6 cup ini mengindikasi bahwa hubungan kamu sama dia nih pada dasarnya dia tuh belum sanggup untuk menggantikan posisi kamu, karena di dalam pemikirannya dia masih mengenang banyak hal tentang diri kamu. Orang ini masih mengenang banyak hal tentang diri kamu. Dia masih mengenang banyak hal. Dan kamu pun juga mungkin sama ya, mengenang banyak hal tentang diri dia. Tapi terkadang hal semacam ini kalau kita melihat secara objektif nih, hubungannya mungkin lagi nggak baik-baik saja, dan ngerasa hubungannya itu toxic atau hubungannya on off, melelahkan. Tapi melihatnya secara objektif doang, ini pasti akan susah untuk menerima kenyataan. Tapi kalau kamu melihat secara subjektif, melihat secara menyeluruh, dia itu kebutuhan kamu bukan. Kalau dia bukan kebutuhan kamu, jangan dipaksakan untuk bertemu lagi ya. Kamu harus punya kendali, kamu harus punya ketegasan bahwa tidak semudah itu untuk kembali kepadaku, karena aku adalah orang yang punya value. Jadi kalau kamu datang sama aku, sorry, untuk nyakitin enggak, untuk mempermainkan aku enggak. Itu adalah value diri kamu. Sebesar apapun cinta kamu sama dia, kamu juga harus punya value. Kalau enggak, siklusnya ini akan terulang lagi. Ingat ya, angka 8 di pembacaan Kevin itu memiliki makna tentang infinity, tak terbatas, atau sifatnya adalah pengulang. Dan di sini kartunya adalah 6 hati. 6 itu berkaitan dari masa lalu. 6 cup itu berkaitan dari nostalgia, atau 6 hati itu berkaitan dari nostalgia. Dia masih diliputi bayang-bayang tentang diri kamu, dan dia merencanakan bagaimana kita terhubung kembali. Ini adalah dia. Ini adalah dia. Dan di sini ada simbol permainan kartu atau remi. Ini kan kartunya kartu remi ya, Kevin. Ini namanya remi tarot. Dan makna dari kartu 5 skop di sini adalah permainan. Dia bisa mempermainkan kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah King Diamond, saat bagian. King Diamond ini sama dengan kartu King of Pentacle yang memiliki kebutuhan fisik. Orang ini punya rencana bahwa dia membutuhkan keberadaan fisik kamu untuk bisa memenuhi hasrat,
keinginannya dia atau kenyamanannya dia. Dia nyaman, kamu nggak nyaman, ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Justru yang muncul di sini adalah energi seseorang yang mungkin pernah berdealing dengan kamu atau hubungannya on off sama kamu, dan dia hadir lagi. Kalau dia hadir lagi sama kamu dan kamu udah tahu capeknya kayak apa, lelahnya kayak apa, ya jangan mudah menerima energi ini. Tapi segala bentuk keputusan itu ada di diri kalian ya. Segala bentuk keputusan, kebijaksanaan ini ada di diri kalian. Karena Kevin gak akan pernah ngambil keputusan apapun. Ini adalah bacaan general. Keputusan ada di diri kalian, dan yang terlihat ini adalah energi semacam ini. Jadi semua keputusan ada di kamu. Semua keputusan ada di diri sahabat kebahagiaan. Oke, lalu kita akan cek untuk energinya dia, terutama dari maksud hati dan perasaannya yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan. Ini Kevin lagi suka bunga-bunga ya. Jadi Kevin beli kartu oracle. Oracle-nya ini tentang bunga. Kita lihat ya, energinya itu seperti apa. Lagi suka dengan bunga-bunga. Bunga bank itu suka juga ya. Kita coba cek untuk energinya. Energinya itu seperti apa? Sebuah rencana dan pemikirannya dia kepada saat bagian. Ini Kevin jadikan tema ya, karena kata kuncinya adalah rencana, dan ada sebuah hal yang dia pikirkan tentang kamu. Maka Kevin judulnya, Kevin sambung dari kartu di atas, sebuah rencana dan pemikirannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Lalu seperti apa untuk energi yang selanjutnya? Untuk pergerakannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya adalah Dandelion. Dandelion ini tentang sebuah adaptasi. Sahabat kebahagiaan, orang ini akan beradaptasi untuk masuk ke dalam kehidupan kamu lagi. Tapi ingat, hubungan ini rapuh loh, seperti bunga dandelion. Kalian tahu ya, bunga dandelion kalau udah ditiup, bunganya rapuh. Tapi kerapuhan dandelion itu akan menciptakan sebuah cikal bakal tumbuhan dandelion baru. Dalam artian, dia akan beradaptasi untuk hadir di dalam kehidupan kamu, lalu memberikan sebuah benih cinta lagi sama saat kebahagiaan. Sehingga mungkin kamu akan ya menerima dia atau enggak. Tapi ini terserah kalian, keputusan ada di diri kalian ya. Lalu apa hal yang akan direncanakan dari pemikirannya dia? Oke, kartunya adalah bunga borage. Kevin melihat di sini memang kamu juga berharap bahwa dia bisa berubah, memberikan pelayanan cinta yang baik sama kamu. Tapi nyatanya terkadang ini berlainan dengan caranya dia untuk memberikan sebuah kepastian. Sehingga kamu perlu merefleksikan lagi, dia itu kebutuhan kamu atau tidak. Kalau tidak, ya balik lagi di permainan dan juga sesuatu hal yang sifatnya adalah mengulang. Karena dia merencanakan untuk beradaptasi dengan kamu, mencoba untuk terhubung kembali, entah itu sebagai hal yang baru, atau memberikan sebuah sukacita, atau memberikan hal-hal yang menyenangkan buat kamu. Yang tujuannya apa? Agar kamu ketarik secara emosional sama dia. Ini orang lama saat bagian, bukan orang baru. Karena kartu pertama itu adalah patokannya Kevin. Patokannya Kevin kalau membaca kartu tarot itu atas ya. Itu energinya siapa, seperti apa, dan pergerakannya bagaimana. Dan ini adalah orang lama kamu. Kamu wajib menolak, tapi terserah saat kebahagiaan. Tapi yang jelas di sini pengulangannya itu ada sih. Mengulangi kejadian-kejadian yang serupa itu ada. Lalu selanjutnya, nama bunganya adalah Narcissus, self love dan juga kelahiran kembali. Saat kebahagiaan kamu perlu self love lagi sih. Narcissus ini tentang mencintai diri sendiri. Ini ada kalimat oracle-nya ya, self love. Ya, kalau mencintai diri sendiri, artinya yang utama adalah diri kamu, bukan dia. Dia merencanakan segala sesuatu hal untuk memberikan kenyamanan buat dia sendiri. Tapi dia mungkin hanya mengindahkan kamu, yang membuat kamu, oke, dia cinta aku, dia sayang aku, bla 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 bla. Tapi nyatanya kamu masih punya luka dari dia, dan kamu masih membutuhkan waktu untuk self love. Kamu membutuhkan waktu untuk self love, untuk memperbaiki ini. Bunga ini warnanya adalah putih. Warna putih itu adalah simbol dari spiritual.
Kamu membutuhkan pemahaman secara spiritual, kesadaran secara spiritual. Karena cinta itu gak harus tentang kebucinan, gak harus tentang hasrat. Cinta itu tentang sesuatu hal yang dirasakan secara emosional, tapi kita butuh pikiran nalar dan logika agar kita bisa berpikir bahwa apakah ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaat di dalam sebuah hubungan, jangan dipaksakan, karena semesta berkata bahwa kamu perlu self love. Kamu perlu melibatkan diri kamu sebagai pemeran utama. Dan orang ini mungkin akan mengatakan bahwa oke, sayang, aku menyadari atas segala hal yang berkaitan dari kesalahanku di masa lalu dan aku mencoba untuk beradaptasi lagi dengan kamu. Oke, aku terima, aku maafkan kamu. Tapi beri jeda, beri waktu, beri tempo. Jangan langsung ambil. Jangan, sahabat kebahagiaan, jangan. Kenapa? Kalau kamu langsung ambil, ini bisa mengulangi siklus yang serupa. Maka dari itu kalau ada hubungan on off, dia datang lagi, jangan langsung diambil, jangan langsung diterima. Beri tempo, beri jeda. Meskipun masih ada komunikasi setelah dia off lama sama kamu, kemudian on sama kamu, beri tempo, beri penyesuaian. Karena merasakan luka, ditinggalkan, tidak ada kejelasan, itu sakit. Jadi kita harus menghargai rasa sakit kita, kekecewaan kita. Maka kita perlu self love. Meskipun dia datang lagi, kita perlu self love dan berikan sebuah tempo atau jeda, agar tidak semudah itu kita dipermainkan. Kenapa dipermainkan? Balik lagi di kartu paling atas, permainan. Kartu 5 skop itu artinya adalah permainan, atau tentang sebuah drama, atau tentang sebuah siasat. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Chrysanthemum, bunga kristan ya. Ini bunganya indah banget, biasanya di Jepang itu banyak banget bunga semacam ini. Kalau berkaitan dari energinya ya, saat bagian dia itu punya gairah yang besar sama kamu. Dia tuh masih punya kemauan yang keras sama kamu. Bukan kemauannya aja, mungkin ada yang lain dari dia yang keras. Makanya ada sebuah pemikiran dari rencananya dia untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dari kamu. Dan orang ini berpikir bahwa kamu juga masih punya perasaan suka sama dia. Dia punya pemikiran kayak gini loh, soal kebahagiaan, bahwa kamu masih punya perasaan suka sama dia, kamu masih punya ikatan emosional sama dia. Dia punya pemikiran itu. Makanya kenapa energi orang ini tuh kadang nggak stabil, bolak-balik. Karena dia masih mengklaim bahwa kamu masih sayang sama dia, kamu masih punya rasa suka sama dia. Meskipun kamu menolak atau bilang bla bla bla, dia masih ngerasa bahwa kamu akan merespon dia. Mungkin ini adalah bentuk dari kepercayaan diri dia yang tinggi kepada kamu. Dia tahu bahwa kamu masih berharap sama dia. Dan di sini semesta berkata, kamu harus self love, kamu harus menjadikan diri kamu adalah pemeran utama, value. Jadi dia nggak bisa melihat pola kamu kayak dulu lagi. Tapi ketika kamu punya pola baru untuk lebih bisa mengoptimalkan diri kamu sebagai kekuatan energi, sebagai pengendali diri, pengendali kebahagiaan, sehingga dia akan kebingungan, kenapa aku nggak bisa narik kamu lagi ya? Karena kamu sudah benar-benar tahu apa yang harus kamu lakukan yang sebenarnya, bukan hanya ngikutin hasrat atau gairah saja. Dan sebuah rencana dan pemikirannya dia kepada kamu, yang pertama Kevin merasakan energi orang ini, dia memikirkan kamu dan dia tahu bahwa kamu masih punya harapan terhadap dia, kamu masih punya ikatan emosional sama dia. Maka tepiskan jika hubungan ini adalah tidak nyaman buat kamu, maka tepiskan, aku adalah orang yang punya value, sehingga nggak mudah untuk narik aku. Sorry ya, aku bukan orang gampangan. Walaupun mungkin aku masih berharap kamu berubah dan lain sebagainya, tapi di sini aku pengen berubah untuk diriku sendiri, untuk bisa meningkatkan value sehingga kamu bukan kriteria aku lagi. Itu butuh waktu. Itu butuh waktu, sahabat bagian. Kenapa pembacanya jadi ngarahnya ke sini? Kartu pertama, kartu kelima ini adalah kartu pertama dan kartu ketiga ini adalah signifikator. Dan ini kartu yang 6 hati, ini pertemuan. Ini pertemuan. Dan ini adalah energi fisiknya dia yang mengharapkan kamu. Maka aliran energinya jadi pembacaan sesuai urutan energi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Osmanthus. Oke, saat bagian, Kevin merasakan energinya dia itu memang terkadang bisa membuat kamu tuh kayak menyambutnya. Dia kayak memberikan sebuah apresiasi khusus kepada kamu.
Orang ini memang penuh apresiasi sama kamu, menghargai kamu, memuji kamu, mengagungkan kamu, meyakinkan kamu dengan kata-kata manis. Dia memang sudah tahu polanya kamu bakalan ketarik dia. Maka kalau dia sudah tahu polanya kamu juga harus memberikan pola baru untuk menyiasati agar kamu nggak mudah ketarik energi semacam ini. Karena energi ini tuh kuat banget, bisa sudah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat ini. Oke, lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, Black A Susan. Ini sebenarnya bunganya bagus ya. Hampir sama kayak bunga daisy atau bunga sunflower, tapi ini bunganya lebih kecil. Memiliki makna tentang optimisme. Orang ini optimis, apapun yang direncanakan dari pemikirannya dia tuh berhasil untuk dapetin kamu. Dia optimis karena dia punya ambisi. Dia punya optimis yang besar sama suatu bagian. Walaupun kemungkinannya kamu tuh kayak udah nolak dia, tapi dia selalu optimis. Ini sesuatu hal yang akan dia rencanakan kepada sahabat kebahagiaan. Dan mungkin ini bisa menjadi sebuah acuan untuk sahabat kebahagiaan untuk lebih bisa berhati-hati lagi dalam menyikapi sebuah hubungan jika hubungannya cuma naik turun gak jelas. Oke, kita akan cek untuk kartu oracle-nya seperti apa. Dari kartu Deeply Oracle tentang energinya dia semacam ini kepada sahabat bagian ya, kita akan cek bersama-sama. Kita akan cek untuk energinya yang selanjutnya itu seperti apa. Sebuah rencana dari pemikirannya dia kepada sahabat bagian sebagai tema untuk pembacaan kita. Selanjutnya, oke, kartunya adalah Rival tentang sebuah suka, keputusan, keinginan. Saat bagian ternyata dia masih suka sama kamu, tapi belum tentu cinta. Kalau suka itu mengambil sesuatu hal, simbolnya di sini ada sebuah bunga yang mau dipetik, diputuskan. Artinya dia hanya ingin mengambil kesenangan atau keindahan kamu saja. Kalimat oracle-nya adalah suka, keputusan, keinginan. Di dalam pemikirannya dia masih suka sama kamu. Di dalam pemikirannya bahwa kamu akan memutuskan bahwa kamu akan datang ke dia karena dia udah optimis banget di kartu Black A Susan. Orang ini optimis bahwa kamu akan ketarik sama dia. Makanya dia berpikir bahwa kamu akan mengambil keputusan untuk datang kepada aku. Karena aku punya keinginan sama kamu bahwa aku masih mengingat kamu, aku masih mengenang kamu, dan itu gak bisa dihapuskan. Tapi dia belum ada sebuah energi kesadaran. Dan ternyata orang ini masih suka sama kamu. Dia masih suka sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Stoicism. Sahabat kebahagiaan, dia mencoba untuk menarik empati kamu ya. Dia mencoba untuk menarik empati kamu. Jangan sampai pembacaan Kevin, dia adalah orang yang narsistik. Karena lawan dari empati itu adalah narsistik. Ya. Dia tahu empati kamu, dia tahu kemurahan hati kamu, dia tahu kamu orangnya itu pemaaf, mudah mengampuni. Tapi jika kamu mau mengampuni dia, ampuni. Tapi untuk seperti yang dulu tidak. Aku mengampuni sebagai bentuk pelepasan energi karma buruk, dan aku mengampuni kamu sebagai bentuk perdamaian untuk hatiku, biar hatiku lebih tenang. Tapi untuk kembali ke dia atau mengulangi kisah yang seperti dulu, sepertinya nggak dulu deh. Karena aku tuh masih mencintai diriku sendiri. Ini mungkin harus menjadi sebuah ketegasan untuk sahabat kebahagiaan. Dan Kevin bisa pastikan ini adalah hubungan yang gak jelas, hubungan yang sulit berkomitmen, atau bahkan cinta bersegi-segi yang sering on off. Kenapa seperti itu? Balik lagi di kartu tengah ini. Di kartu tengah ini biasanya hubungan permainan atau hubungan yang ya memang berfantasi, atau hubungan yang tidak ada kepastian, hanya bermain-main di dalam sebuah gairah, membuang-buang waktu. Karena apa? Cinta bersegi-segi. Atas ini artinya juga cinta bersegi-segi. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, Blank, buntu. Walaupun dia punya rencana untuk meyakinkan bahwa dia suka sama kamu, dia memuji kamu dan lain sebagainya, tapi realitanya itu blank, buta, ketiadaan, dan juga kosong.
dan juga kosong. Apakah ada potensi untuk berbahagia dengan diri dia? Ini sepertinya Kevin, mohon maaf, ini bukan bacaan yang indah, tidak sesuai dengan harapan atau memuaskan hasrat saat kebahagiaan dalam hubungan semacam ini dengan dia. Karena Kevin lihat di sini energinya kosong, dalam artian dia bukan sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Dan Kevin bisa klaim ini adalah energi orang yang kayak gitu terus nggak berubah. Dan paling banyak ini memang ada kasusnya cinta bersegi. Di sini ada hubungan orang yang serupa, on off, atau mungkin juga hubungannya mungkin sama-sama single kau dan dia, tapi dia kayak gitu-gitu aja karena dia bermasalah dengan komitmen. Dia tidak bisa melihat tentang masa depan kebersamaan bersama kamu, justru naik turunnya tuh banyak. Dan dia punya rencana untuk terhubung kepada kamu, tapi nggak tahu tujuannya buat apa, karena kartunya di sini adalah blank. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, deep. Oke, soal kebahagiaan terkadang itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah bertahan sakit, melepaskan sulit. Kenapa? Karena hubungannya sudah dalam, sudah masuk ke dalam emosional, sudah masuk ke dalam ketergantungan secara emosional. Kalian cek ya soal bagian videonya Kevin tentang self improvement, tentang ketergantungan secara emosional, dan dia memang sudah sedalam ini sama kamu. Jika di sini ada tentang hubungan alternatif, tentang hubungan cinta bersegi-segi atau cinta terlarang, dan sudah semakin dalam dan sudah lebih dari itu, karma ini memang sulit diputuskan, kecuali adalah kesadaran spiritual. Dan Kevin lihat di sini energinya dia punya rencana untuk masuk lebih dalam lagi ke kamu, ke hubungan yang lebih serius, optimis, tapi blank. Dan ini adalah energi ketidakjelasannya dia kepada saat bagian, maka perlu berhati-hati. Kevin sarankan untuk pembacaan ini lebih bijaksana lagi ya, karena bacaannya mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu. Kevin kalau bacaan jelek ya Kevin sampaikan jelek, bagus ya Kevin sampaikan bagus. Dan Kevin di sini berusaha untuk netral. Segala bentuk keputusan ada di diri saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Oke, ini adalah energi yang nggak Kevin suka sih. Kadang kartu Deeply Oracle itu dalam sih, tentang niat hati seseorang. Makanya ini adalah kartu andalannya Kevin ya, dan kartu ciptaannya Kevin juga. Ini ada kartu Deep, ini ada kartu Sing. Sing itu tentang sebuah beban, tentang sesuatu hal yang tenggelam. Simbolnya ada kaki yang terikat sebuah beban lalu tenggelam. Lalu di sini tangannya mengadah meminta sebuah pertolongan. Ini simbolnya itu urut ya. Ini di dalam air, kakinya sudah masuk ke dalam air karena ada sebuah beban. Lalu di sini tangannya mengadah meminta sebuah pertolongan tapi sudah tenggelam, mengindikasi bahwa orang ini bisa menghipnosis kamu. Yang terkadang kamu bertahan sakit, melepaskan sulit, nggak mengabarin dia, tapi tiba-tiba keinget terus. Kamu berusaha untuk tetap bertahan di dalam pendirian kamu untuk tidak terhubung sama dia, tiba-tiba keinget dia terus, dan sulit untuk melihat secara subjektif. Tiba-tiba keinget terus. Kenapa? Karena dia sudah masuk hubungan lebih dari ini. Entah karmanya apa, hubungan melakukan hubungan badan ke badan, atau hubungan yang lebih dari itu. Kalau ini adalah cinta bersegi-segi dan sudah lebih dari itu, entah hubungan badan atau apa, karmanya adalah bertahan sakit, melepaskan sulit, mencoba untuk melepaskan, tiba-tiba keinget. Kita perlu tahu ya saat bagian, di dalam konsep agama manapun, jika hubungan bukanlah sebagai hubungan suami istri, tapi melakukan hubungan di luar dari itu sudah menciptakan sebuah karma buruk, atau istilahnya adalah zina. Dan karmanya adalah melekat di situ. Makanya kenapa ketika seseorang menikah harus disatukan dengan sebuah agama sebagai bentuk blessing dan doa kepada Tuhan, entah itu pernikahan sebagai ibadah, mempersatukan dan lain sebagainya. Itu sudah didoakan, dan kemudian energi jiwa kalian tersatu dalam ikatan resmi. Tapi di luar itu masuk ke dalam ranah zina dan dosa dan lain sebagainya, termasuk godaan iblis yang membuat kalian tenggelam itu akan semakin banyak. Mungkin next Kevin akan membahas tentang demonologis ya.
membahas tentang siapa aja demonnya, siapa saja iblisnya yang menjerat seseorang masuk ke dalam hubungan cinta bersegi-segi. Next ya, karena Kevin punya kitabnya, kitab tentang demonologi dari Taurat juga, dari kitab-kitab lain untuk menambah perspektif baru juga. Kevin juga ada kartunya, kartu khusus tentang demon. Nanti mungkin Kevin akan membahas tentang demonologis ya, terutama dalam ranah hubungan asmara semacam ini. Dan ini memang harus Kevin ungkapkan, harus Kevin sampaikan kepada sahabat bagian sebagai bentuk acuan, bukan tentang menakuti atau apa, karena kita adalah makhluk spiritual juga. Iblis, malaikat, dewa, mereka semua adalah spiritual, bukan memiliki tubuh fisik, tapi mereka ada, tergantung iman kita. Dan next Kevin akan membahas tentang demonologis. Nanti mungkin Kevin masukkan temanya ke Scary Tarot ya, dapat ide dari kedua kartu ini. Next Kevin bahas, karena langsung dapat masukan-masukan intuisi dari semesta untuk menyampaikan hal ini. Sama dengan pembacaan Kevin bikin tema itu kadang-kadang kan bingung, aduh temanya apa ya, setiap hari bikin tema kayaknya mumet banget, pusing banget. Ngikutin intuisi aja, ngikutin intuisi. Kadang kalau misalkan bingung bikin tema apa, baca komentar sahabat kebagian, nanti dari komentar itu Kevin jadikan sebuah tema. Karena itu bagian dari konten kreator ya, harus lebih aktif dan juga kreatif untuk bisa menciptakan sebuah tema. Kalau bingung temanya apa, ngikutin alur energi aja, ngikutin intuisi. Jadi apa yang Kevin sampaikan itu nggak dibuat-buat, nggak scripting, nggak pakai script, nggak pakai apa, natural, langsung baca di sini. Dan kartunya juga rata-rata pakai kartu ciptaan sendiri ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Kevin malah curhat ya. Tapi nggak apa-apa, sekali-kali sharing sama sahabat kebagian. Siapa tahu ada yang komen dan komentar kalian menginspirasi Kevin, sehingga Kevin bisa lebih bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin berguna buat sahabat kebagian. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang muncul di pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, bentar, kartunya ada yang lompat. Kita akan cek untuk energi yang pertama adalah Sagittarius, lalu selanjutnya adalah Pisces, lalu selanjutnya di sini adalah Cancer, selanjutnya adalah Leo, lalu selanjutnya di sini adalah Virgo, lalu selanjutnya adalah Aquarius, selanjutnya di sini adalah Libra, lalu di sini adalah Gemini, lalu selanjutnya di sini adalah Scorpio, dan yang terakhir adalah Taurus. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama adalah huruf V untuk Viera, lalu di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf C untuk Charles, ada huruf W untuk Woman, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya di sini ada huruf D untuk Delta, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf A untuk Agus, ada huruf S untuk sedih, Agus sedih. Kayaknya dari kemarin viral terus ya video ini ya, Agus sedih. Oke, selanjutnya ada huruf N untuk Nano, ada huruf Z untuk Zero, selanjutnya ada huruf X untuk Christmas, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf J untuk Jamaica, dan yang terakhir di sini adalah huruf E untuk Eropa. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan juga tombol notifikasinya biar sahabat bagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya ya. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar.
Dan nantikan tema yang selanjutnya, karena Kevin nggak sabar sih mau bikin tema tentang demonologis, tentang siapa sih iblisnya, nama iblisnya itu siapa yang berkuasa atas hal-hal yang berkaitan dari pernikahan. Ya biasanya orang taunya iblisnya namanya Lucifer, tapi apakah ada Lucifer di situ? Nanti Kevin akan sebutkan siapa aja nama iblisnya ya. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.